Kabupaten Nganjuk kembali mencetak prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam acara tasyakuran capaian 100% pendirian koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten paling responsif dalam mendukung percepatan pembentukan koperasi berbadan hukum. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Nganjuk Marhain Jumadi pada Kamis 3 Juli 2025 di Pendopo KRT Sosrokusumo, Kabupaten Nganjuk. Atas capaian tersebut, Kabupaten Nganjuk juga menerima apresiasi dana insentif sebesar 3 miliar rupiah, mengungguli 2 kabupaten tercepat lainnya yakni Ponorogo 2 miliar rupiah dan Sidoarjo 2 miliar rupiah. البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما Hadirin disilakan duduk kembali. Gerbang Baru Nusantara. Mohon izin ketika kami menyampaikan kata Jawa Timur, Bapak Ibu seluruhnya dengan kompak dan semangat tentunya berkenan menjawab dengan kata Jawa Timur. Jawa Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk semangat Bapak dan Ibu. Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati Direktur Bisnis Lembe LH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Bapak Hari Sukamto AKS SHMH. Ketiga, Bapak Marihut Pahala Siahaan, Bupati Nganjuk, Bapak Dr. Eswandini Marhen SE, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Nganjuk, Ibu Dr. Widi Pula, Forkopimda Kabupaten Nganjuk yang hadir. Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia dalam mengikuti setiap langkah ikhtiar yang telah kita lakukan. Marilah kita menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sore hari ini kami pimpin secara Islam dan baginya kembali bisa menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin. Alhamdulillah fil ni'amati ya Rabbana lakal hamdu hamdan bagi jami'an syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan bina biha jami'al khawfi wal wa ta'dilana biha jami'al hamdan wa tudahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha min ta'ala darajat wa tuballighuna biha min jami'il ayati wa barakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas segala karunia dan nikmat yang telah Engkau berikan, terutama nikmat kesempatan untuk berkarya dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Kami bersyukur atas penghargaan yang telah diterima oleh Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ya Allah, jadikanlah penghargaan ini sebagai cambuk bagi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya untuk terus meningkatkan kualitas diri dan karya-karyanya. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat sombong dan ujub. Jauhkan kami dari segala macam fitnah dan mara bahaya. Lindungilah kami dari segala macam keburukan dan jadikanlah kami pribadi yang selalu bermanfaat bagi agama, bangsa dan bangsa. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, terangkanlah hati kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, agar dapat terus berkarya dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berbagai strategi percepatan dan kolaborasi lintas sektor telah ditempuh sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyukseskan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan berikut ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Dr. Endi Alim Abdinusa SIPMM. Kami persilakan. Dr. Honoris Causa Khofifah Indar Parawansa, para pimpinan instansi vertikal yang hadir, ada Ibu Kepala OJK Bu Yuni Windasari, ada PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Pak Erlindo, ada Pak Kakanwil Hukum Jawa Timur Pak Haris, ada Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Pak Marlihot Pahala Siahaan, Pak Abdul Khair, Pak Kakanwil BJP Jatim 3 Malang atau yang mewakili, Ibu Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur Ibu Kori Krisilawati, ada Bapak Bupati Nganjuk selaku tuan rumah. Nuwun Bapak sudah disambut demikian meriah. Bapak Dr. Andes Haji Marhain Junaidi, HMD STSH MMMBE, beserta Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk Ibu Suwahyuni, istri Wakil Bupati Nganjuk Ibu Dr. Widi Nastiti, para Forkopimda Kabupaten Nganjuk yang hadir, ada Pak Dandim, Pak Letkol M. Taufan Yuda Bakti, Bapak Kapolres Nganjuk, Pak AKBP Hendri Noveri Santoso, Ibu Kajari Nganjuk,
Ibu Dr. Ika Maulidina, jajaran Pemprov Jatim yang hari ini dikomandani Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prof Jatim dan Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prof Jatim beserta para rekan kami yang selalu mengiringi dan membersamai kami, Kepala UPD Provinsi Jawa Timur, Bapak Sekda Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Andes Nur Solekan MSI, para perwakilan Pemkab yang hadir, ada Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sidoarjo, Pak Mahmud, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ponorogo, Bapak Ringga Dwi Heri Iriawan, para perwakilan BUMN yang hadir, ada PT Pertamina Patraniaga, PT Pupuk Indonesia Wilayah A4 Jawa Timur, para perwakilan perbankan yang hadir, ada Bank Mandiri, Bank BRI, ada Bank BNI, Bank BTN wilayah Jawa Timur, ada teman-teman Bank Jatim dan Bank UMKM. Izin ada kawan kami, Ibu Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Kementerian Koperasi, Pak Krisdianto, yang selalu membersamai kami, Ibu. Nyun sewu. Ini luar biasa, Pak Kris ini kayaknya lebih sering ke Jawa Timur daripada pulang ke Jakarta. Perwakilan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia, ini Jatim dan seluruh para pengurus koperasi, desa, kelurahan Jawa Timur yang hadir pada hari ini. Mengawali laporan kami senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan ridhonya kita dapat hadir dalam acara tasyakuran capaian 100% pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan yang berbahagia ini kami dapat laporkan Ibu Gubernur bahwa sesuai Impres 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih, maka Provinsi Jawa Timur harus membentuk 8.494 koperasi desa dari kelurahan merah putih di seluruh wilayah Jawa Timur. Sesuai arahan Ibu Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyediakan anggaran pembiayaan pembuatan akta notaris sebanyak 1.660 akta atau sebesar 3,99 miliar rupiah. Per tanggal 30 Juni ini, alhamdulillah berkat doa Ibu Gubernur, berkat dorongan dan motivasi Bapak Kepala Daerah semuanya, teman-teman di ini Ikatan Notaris Indonesia, alhamdulillah sudah terpenuhi 100%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan arahan Ibu Gubernur sebagai Ketua Satgas Percepatan KDMP serta seluruh stakeholder terkait. Ada Kanwil Hukum, Bapak Kakanwil, ada Bapak Kanwil DJP Wilayah 1, 2, 3, Ikatan Notaris Indonesia, Pengwil Jatim dan Pengda, Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa dan seluruh kelurahan, BPD, BUMDes, Karang Taruna dan tokoh masyarakat di Jawa Timur. Ibu, kami sedikit ada pengakuan jujur ketika Ibu pada saat haji kemarin, kami ingat pada tanggal 30 itu pesan kepada kami, cuman kepada kami Pak Kris. Jadi begini, Ibu pesannya tolong koperasinya dijaga. Jadi bukan pesan apa-apa tapi koperasinya dijaga. Jadi alhamdulillah. Jadi ini pengakuan kami itu kalau kirim laporan Ibu melihat kira-kira Ibu mau sholat maghrib di sana. Jadi kami paskan supaya doanya itu nanti koperasinya bisa memenuhi target. Jadi kalau Ibu lihat di WA-nya Ibu, saya pasti akan milih jamnya Ibu mau sholat maghrib atau sholat isya.
Alhamdulillah 100%, dan kita hari ketiga Ibu di Tanah Suci, Jawa Timur sudah peringkatnya nomor 1 di Indonesia. Ini berkat doanya Ibu Gubernur. Matur nuwun, Ibu Gubernur. Selanjutnya Ibu, kami sudah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 2 Juli tahun 2025 dengan Himbara, ada Kanwil, ada Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, serta Bank BSI, dan Bank UMKM dan Bank Jatim, untuk bagaimana bisa mengisi koperasi-koperasi tersebut. Jadi kami sudah meminta Pertamina sesuai dengan arahan Ibu Gubernur bahwa koperasi nantinya akan menjadi distributor LPG 3 kilo. Dan kami sudah sampaikan Ibu, sepertinya tinggal bersurat saja ke Kementerian ESDM untuk meminta adanya tambahan subsidi. Jadi karena saat ini katanya sudah over kuota Jawa Timur. Mungkin itu Ibu yang dapat kami sampaikan. Untuk yang lain Ibu, kami juga sampaikan bahwa pihak Himbara juga akan menyusun skema pembiayaan untuk koperasi desa dan kelurahan itu dengan bunga yang kecil, yaitu 6%, dan sesuai dengan arahan Ibu Gubernur itu hanya diarahkan untuk sektor real. Jadi usaha yang mendukung sektor real saja, bukan untuk simpan pinjam. Nah, ini sudah sesuai dengan kemarin permintaan Ibu ke Pak Menko bahwa kalau bisa di Jawa Timur simpan pinjamnya agak diterlambatkan sedikit karena mungkin sedikit harus banyak diintervensi. Hasil evaluasi yang telah kami lakukan, terdapat 3 kabupaten yang per 1 Juni 2025 kinerja sampai dengan 31 Mei telah menyelesaikan capaian 100% pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih, yaitu yang pertama adalah Kabupaten Nganjuk. Luar biasa Pak Bupati, sebanyak 284 desa atau kelurahan yang selesai pada tanggal 27 Mei. Ini luar biasa ini. Kabupaten Ponorogo untuk yang kedua. Ini supporternya Ponorogo banyak. Sebanyak 307 desa atau kelurahan yang selesai keseluruhan pada tanggal 30 Mei 2025. Untuk yang ketiga, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 348 desa atau kelurahan yang pada tanggal 31 Mei itu sudah 100%. Matur nuwun teman-teman notaris yang sudah bekerja keras. Kami juga ingin menyampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program KDKMP, maka Ibu Gubernur akan memberikan apresiasi kepada para pihak terkait yang telah secara optimal mendukung proses percepatan capaian 100% pendirian KDKMP yang diberikan dengan kategori pertama, apresiasi terhadap kabupaten paling responsif terhadap program nasional koperasi desa garing kelurahan Merah Putih, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, dan yang ketiga Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apresiasi atas dukungan administrasi Badan Hukum dalam mendukung percepatan pembentukan KDKMP di Provinsi Jawa Timur oleh Kakanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, apresiasi atas percepatan layanan akta pendirian koperasi Program Nasional Koperasi Desa garing Kelurahan Merah Putih oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur dan Pemda ini Nganjuk, Pemda ini Madiun betul ya? Pemda ini Ponorogo dan Pemda ini Sidoarjo. Jadi mohon izin Ibu, mungkin nanti berkenan selanjutnya mohon Ibu Gubernur untuk bisa menyerahkan
apresiasi tersebut dan arahan bagi kami, terutama bagi yang teman-teman yang akan memulai koperasi, Bu. Jadi mohon arahan kira-kira apa yang perlu untuk dikerjakan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi atau akrab disapa Kang Marhaen menyampaikan apresiasi kepada seluruh desa, kelurahan, camat, perangkat daerah, dan pengurus koperasi atas komitmen kolektif dalam menyukseskan legalisasi koperasi. Ini bukan sekedar capaian administratif, ini simbol perjuangan bersama membangun ekonomi kerakyatan yang sah dan tertib hukum, tegas Kang Marhaen. Nganjuk berhasil merampungkan pendirian koperasi di 284 desa dan kelurahan pada 27 Mei 2025, menjadikannya yang tercepat di Jawa Timur. Sebagai perbandingan, Ponorogo menyusul pada 30 Mei dan Sidoarjo pada 31 Mei. Secara total, Jawa Timur mencapai target 100% pendirian koperasi KDKMP pada 30 Juni 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Strategi gaspol dan tegak lurus jadi kunci keberhasilan. Kang Marhaen memaparkan keberhasilan ini tidak lepas dari dua strategi utama, yakni tegak lurus dalam komitmen serta gaspol atau gerak cepat dalam eksekusi. Semua satu arah, dari kabupaten, camat, desa hingga koperasi. Prinsip tegak lurus dan gaspol jadi kunci. Targetnya jelas, aksinya tegas. Bank Indonesia, Bulog, ini sudah luar biasa. Makanya 2 hari yang lalu perenjak di sini kok bunyi terus. Itu saya ada tamu besar. Ternyata tadi sekali lagi luar biasa. Terima kasih semuanya. Undangan dari OJK, kemudian dari kantor pajak wilayah 3 hadir juga, terus kemudian dari perwakilan BPKP, itu ada BPKP maksud sangat Pak Asisten, Pak Beni, Pak Joko ini senior, Pak Inspektur, Pak Yandro, Kepala UPD semuanya dari Provinsi Jawa Timur yang tidak disebutkan satu persatu. Pak Agung, ini mentor saya, Pak Korwin, mentor saya. Kemudian Kopinda, ini juga Pak Danding, Pak Kapolres, Pak Kajari, mentor sangat. Kemudian perwakilan dari Notaris Jawa Timur juga hadir lengkap. Kemudian ada perwakilan dari Sidoarjo, Pak Asisten. Terima kasih. Mana Sidoarjo tadi suaranya? Makin sangat ya. Dari Ponorogo, matur sangat. Pak Sekda, Kepala UPD, Kabupaten Nganjuk, semuanya. Pak Camat yang lebih, saya selalu ikatan notaris yang di Nganjuk. Mana suaranya? Pak Notaris. Terima kasih. Kepala desa, kepala kelurahan, tepuk tangannya mana nih? Jadi ada perwakilan. Sekali lagi terima kasih semuanya, hadirin semuanya yang tidak ada sebutkan satu persatu yang sangat cinta saya banggakan. Terima kasih. Saya masih ingat tanggal 17 di Nganjuk ada bencana jalan ambles. Mulai malam, kemudian saya survei jam 3:30 sampai jam 8 malam. Waktu itu saya kaget sekali. Pak Wagub meskol sampai 4 kali. Kemudian Pak Sekda sampai 5 kali, Pak Sekda Pro. Kemudian Pak Kepala Bapeda, Pak Yasin sekali. Ada apa ini kita itu? Itu ternyata koperasi, kaitannya dengan koperasi merah putih. Oh, saya langsung jawab, siap.
Kemudian sama perlu ditarget, pokoknya jangan sampai tanggal 30 Mei ya. Nah, tanggal 30 Mei. Saya masih ingat pagi rapat bersama-sama. Saya ceritakan tadi malam saya dibel karena handphone di tas tapi tidak sempat balas karena ngurusi jalan yang angus. Teman-teman notaris, Pak Camat, Kepala Dinas, saya sampaikan apa adanya. Bagaimana? Nganjuk ini semuanya sudah masuk, beberapa masuk di Provinsi Nganjuk masih shock. Gimana kira-kira? Gaspol berani? Oh berani. Oke, Gaspol. Butuh waktu berapa hari? 3 hari muskesus, musyawarah desa khusus, kemudian tanya ke notaris, kira-kira butuh sampai tahu, kira-kira butuh berapa hari? 3 hari. Oke, 6 hari. Itu masih ingat saya karena itu sudah 18, 19, 20, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 23 selesai, oke. Dan alhamdulillah, molor dikit, tanggal 26, 27 kita laporkan. Dan di grup luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk para kepala desa, kepala kelurahan, Pak Camat, kepala dinas, tidak lupa notaris, 25 notaris Kabupaten Nganjuk, kerjanya luar biasa. Kalau slogannya di Jawa Timur ada Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Kalau Nganjuk Gaspol, Nganjuk Masak, sehingga salamnya 2. Kita coba nih. Kalau saya ingin Jawa Timur berarti gerbang baru Nusantara. Kalau Nganjuk pertama Gaspol, Nganjuk kedua Masak. Kita coba nih. Jawa Timur. Bupati menegaskan pendirian Badan Hukum hanyalah awal. Langkah selanjutnya adalah memperkuat kapasitas koperasi melalui pelatihan terutama di bidang manajemen keuangan koperasi, strategi pemasaran dan perekrutan anggota, pengembangan sektor real atau beyond simpan pinjam. Ia juga menekankan pentingnya membangun 3 fondasi utama koperasi yang kuat, yakni SDM atau brandware, software, yakni regulasi dan sistem, dan hardware, yakni fasilitas dan kelembagaan. Ayo jadikan koperasi bukan hanya nama dan akta, tapi alat perjuangan ekonomi. Kita gerakkan UMKM, pertanian dan pelayanan masyarakat lewat koperasi yang aktif, sehat dan profesional. Seru Kang Marhaen di hadapan ratusan undangan. Hadirin yang berbahagia, dalam kebersamaan yang istimewa sore hari ini, Gubernur Jawa Timur berkenan menyerahkan apresiasi dalam pelaksanaan percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih Kabupaten Ponorogo dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berkenan Bupati Nganjuk, perwakilan pemerintah Kabupaten Ponorogo dan perwakilan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat hadir di atas panggung. Dan mohon berkenan Gubernur Jawa Timur didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Apresiasi diserahkan kepada Bupati Nganjuk. Berikutnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dan selanjutnya apresiasi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya berkenan berfoto bersama dengan seluruh penerima apresiasi. 3, 2, 1. Kembali 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Foto bersama selesai. Selanjutnya kepada Bupati Nganjuk dan perwakilan pemerintah kabupaten dapat kembali ke tempat. Selanjutnya pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Jawa Timur diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Nganjuk.
pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Ponorogo dan pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, apresiasi atas dukungan administrasi Badan Hukum dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, apresiasi atas percepatan layanan akta pendirian Koperasi Program Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diberikan kepada pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur. Selanjutnya, diberikan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Nganjuk. Berikutnya, apresiasi juga diberikan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Ponorogo. Dan apresiasi diberikan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama dengan seluruh hitungan 3, 2, 1. Kembali 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Foto bersama selesai. Berkenan Gubernur Jawa Timur untuk dapat kembali ke tempat duduk, diikuti oleh Direktur LPDB Kementerian Koperasi dan Keuangan Hijau. Untuk itu, kepada para penerima disilakan berkumpul Kecamatan Bagon, berkenan Bupati Nganjuk dan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur untuk dapat menyerahkan sertifikat Koperasi Desa Merah Putih Lumpur Kecamatan Bagon, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, sertifikat administrasi hukum umum juga diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih Mangkunegaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Dan berikutnya diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih Kedung Soko, Kabupaten Nganjuk. Berikutnya berkenan berfoto bersama dengan 3, 2, 1. Kembali 3, 2, 1. Terima kasih. Foto bersama selesai. Berkenan Bupati Nganjuk dapat kembali ke tempat dan Kanwil Kementerian Hukum kami silakan untuk kembali ke tempat, diikuti seluruh penerima. Kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih lokal Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, kepada para penerima disilakan untuk mengambil tempat. Yang pertama, Koperasi Desa Merah Putih Regel, Kabupaten Tuban. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Randu Gading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Koperasi Desa Merah Putih Sidomulyo, Kecamatan Silong, Kabupaten Jember. Dan Koperasi Desa Merah Putih Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Koperasi Desa Merah Putih Regel, Kabupaten Tuban. Berikutnya diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih Randu Gading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Selanjutnya, akta juga diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih Sidomulyo, Kecamatan Silong, Kabupaten Jember. Dan selanjutnya diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya berkenan berkenan 3, 2, 1. Kembali 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Foto bersama selesai. Berkenan kita ambil Kementerian Hukum Jawa Timur untuk dapat kembali ke tempat dan seluruh penerima kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu, pada kesempatan sore hari ini Gubernur Jawa Timur juga berkenan menyerahkan bantuan penguatan modal usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Berikutnya berkenan hadir di atas panggung untuk menerima bantuan penguatan modal usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pemerintah Kabupaten Nganjuk, pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk senilai 3 miliar rupiah. Berikutnya
diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo senilai 2 miliar rupiah. Dan yang terakhir kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya berkenan berfoto bersama. 3, 2, 1. Kembali 3, 2, 1. Terima kasih sudah bersama selesai. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu yang merupakan wujud sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Terima kasih. Kami silakan kepada Bapak Bupati dan Kepala Dinas untuk dapat kembali ke tempat. Berkenan Gubernur Jawa Timur untuk dapat tetap di tempat. Karena proses pengurusan SHBH nomor 1 di Jawa Timur, luar biasa. Terima kasih berdua Ponorogo dan Sidoarjo. Dan akhirnya karena kerja keras terutama Pak Kanwil Hukum Pak Haris yang luar biasa, Ketua Kanwil Ikatan Notaris Indonesia yang juga luar biasa, betul-betul tidak ada tanggal merah, semua tanggal hijau semua, nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu, pokoknya kapan. Kemarin itu kan libur panjangnya long weekend, waduh, kalau long weekend ini kita nggak bisa mencapai target. Dan tapi kerja keras Pak Kanwil Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia luar biasa. Terima kasih. Yang kita hormati Pak Kristianto, matur nuwun Bapak, Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Nanti kalau para kepala desa, pengelola koperasi desa kelurahan, kapan kira-kira top up dalam tanda petik, karena di koperasi itu nggak ada top up sebetulnya. Lalu ini pengelolaan koperasi, kapan dan bagaimana implementasinya, saya rasa Pak Kristianto yang akan menjelaskan secara detail. Jadi nanti sebelum saya mengakhiri, saya akan mempersilahkan beliau menyampaikan highlightnya saja, supaya pengelola koperasi desa dan kelurahan Merah Putih masing-masing terkonfirmasi. Saya tadi sudah bilang, Pak Kris, saya ini sudah banyak mendapat pertanyaan dari para bupati wali kota. Bu, kalau sudah 100% terus diapakan? Saya bilang ya, kita menunggu proses berikutnya, karena tidak akan segera insya Allah diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kita hormati Bu Yunita, matur nuwun sekali, Kepala OJK Jawa Timur, juga LH, Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Pak Erwindu, matur nuwun. Dan tentu kembali saya sebut ke Kanwil Kementerian Hukum Pak Haris, matur nuwun. Yang saya sudah lama tidak ketemu ini, Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Pak Abdul Khair, lama saya tidak ketemu panjenengan. Sehat ya Pak? Coba gravitasinya Nganjuk, Pak Bupati luar biasa. Ini untuk seorang Bu Yuni, untuk seorang Pak Kanwil, untuk seorang Kepala Perwakilan BPKP, apalagi Pak Kristianto, BI. Ini mereka nyetruk semua, karena tentu ada harapan yang besar bahwa proses pertumbuhan ekonomi dari desa dan kelurahan melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih ini akan bisa membangun sinergitas seluruh energi positif, tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi, tetapi bahwa ini pada saat yang sama akan bisa mempersempit ketimpangan antara kota dan desa. Pada saat yang sama juga akan memberikan ruang harapan bagi masyarakat di desa untuk bertumbuh dari sumber ekonomi mereka, dan pasti akan membuka lapangan pekerjaan di desa. Saya rasa indeks Gini, indeks TIN ini akan terjawab dari pertumbuhan dan pengembangan ekonomi melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih nantinya. Kami melakukan diskusi cukup dalam di kantor Kemenko Pangan, karena desk dari koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ada di Kemenko Pangan. Jadi mungkin Pak Kris menjadi rekomendasi kami semua ketika nanti
sudah mendapatkan support anggaran, katakan saya sebut top down dalam tanda petik, dari apakah Himbara, apakah LPDP dan seterusnya, maka setianya waktu itu rekomendasi kami adalah mengajak OJK di pusat maupun di bawah untuk memberikan pendampingan pada tim manajemen dan pengurus koperasi di desa maupun kelurahan. Tim dari OJK tentu memiliki keterbatasan baik waktu maupun SDM karena begitu luasnya yang harus disapa. Tapi bahwa pasti OJK punya jejaring, apakah dengan kampus, apakah dengan lembaga-lembaga yang lain, kemudian dengan bank-bank Himbara yang punya tim pendampingan, semua saya rasa akan jadi bagian dari penguat bagaimana koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa bertumbuh secara lebih prospektif ke depannya. Yang kita hormati Kakanwil DJP Jawa Timur 3 Malang, Pak Marifat Pahala Siahaan, terima kasih, dan juga Wakil Pimpinan Wilayah Blok Jatim, Ibu Kori. Matenun Bu Kori, karena sangat mungkin titik-titik tertentu koperasi desa, terutama yang desa Merah Putih, ini bisa menjadi distributor pangan, termasuk di dalamnya beras Bu Kori. Juga yang kita hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk, Pak Dandim, terima kasih, Pak Kapolres Bukajari, terima kasih, juga pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk, semuanya terima kasih. Dan Pak Marhen, saya hari ini datang, tumben-tumbennya banyak sekali kepala OPD yang kepingin silaturahim dengan Komandan Nganjuk, Pak Dr. Marhen. Ini saya pasti tidak sebut, tapi Pak Endi itu yang memandani koperasi banyak sekali. Artinya memang daya tarik Nganjuk ini luar biasa. Sering-sering bikin kegiatan supaya kita semua juga lebih sering bersapa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari Kabupaten Ponorogo, dari Kabupaten Sidoarjo, lengkap dengan para notarisnya, terima kasih, para camat, para kepala desa se-Kabupaten Nganjuk, matur nuwun, juga perwakilan pengelola koperasi desa, jadi dari Pasuruan, ada dari Silo Jember, jauh loh itu, luar biasa. Ternyata Pak Kris sudah pernah tindak ke sana dan sudah pernah mencicipi nikmatnya kopi Silo Jember, luar biasa. Juga dari Rengkel tadi ya, dari Tuban, satu lagi dari mana? Oh, dari Malang, insya Allah. Dan dari Malang, tuan rumah korpor kali ini, terima kasih semuanya. Kemudian perwakilan dari Himbara, dari Mandiri, dari BRI, dari BNI, juga dari BTN, semua yang hadir di sini, pengurus-pengurus koperasi yang lain, terima kasih bahwa kebersamaan kita pada sore hari ini insya Allah akan membangun sinergitas, kolaborasi, dan jejaring yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Hadir di sini ada juga perwakilan BUMN dari Pertamina, Patra Niaga, dan dari Pupuk Indonesia. Ini yang dari awal kita memang mencoba memastikan bahwa salah satu jenis usaha di koperasi desa dan kelurahan yang pertama, jikalau nanti jalur distribusi pupuk, kemudian jalur distribusi LPG 3 kilo, ada yang diwenangkan ke koperasi desa kelurahan. Tentu komunikasi, koordinasi dengan mereka yang selama ini sudah menjadi bagian dari penyalur atau depo dari LPG 3 kilo atau dari line 1, line 2, line 3 pupuk,
semua bisa terkomunikasikan Pak Kris, supaya tidak ada yang merasa khawatir. Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan kompetitor mereka. Ini bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat atau kepada konsumen, sehingga diharapkan harganya juga makin terjangkau. Dan LPG sekarang sedang di assessment kemungkinan untuk satu harga LPG, tapi itu wilayah dari Kementerian ESDM dan kementerian lain. Bagi kita yang ada di daerah, Pak Kris, apa yang menjadi lahan dari depo atau penyalur itu mereka tetap terjaga, tetapi jenis usaha Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini juga akan tersupport. Begitu juga kaitan dengan pupuk, kaitan line 1, line 2, line 3, mekanisme ini tidak boleh terganggu. Tetapi bahwa support untuk jenis usaha distribusi pupuk di Koperasi Desa terutama kalau untuk pupuk ini bisa terjaga. Jadi bagaimana harmonious partnership? Kuncinya adalah harmonious partnership. Oleh karena itu semua pihak tentu kita harapkan melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi di antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih atas kerawan panjang semua, terutama Pak Kris ini yang luar biasa. Dan tentu harapan kami proses yang sudah kita selesaikan pada proses SABH ini, berikutnya adalah training dari tim nanti Pak Kris yang akan menjelaskan sampai kepada support permodalannya. Maka sebelum saya menutup dengan salam, saya mohon Pak Kris berkenan untuk menyampaikan highlight dari SABH yang sudah diperoleh oleh masing-masing Koperasi Desa Kelurahan di seluruh Indonesia, terutama Jawa Timur. Monggo Pak Kris. Juga kepada para undangan yang mau izin, saya tidak sebutkan satu persatu. Sebelumnya Bu Gubernur izinkan saya mewakili Kementerian Koperasi sekali lagi mengucapkan atas prestasi yang telah dicapai oleh Jawa Timur yang sangat luar biasa. Saya harus katakan hari ini Bu Gubernur izin karena sepanjang proses Kopdes nasional kami mengetahui bahwa Provinsi Jawa Timur adalah yang pertama kali merespon positif terhadap rencana pembentukan program Kopdes ini. Beliaulah yang datang langsung kepada menteri kami untuk menanyakan secara proaktif apa yang harus segera dilakukan. Luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Provinsi Jawa Timur ini adalah yang pertama mencapai 100% senasional. Yang ketiga itu pada saat Pak Menteri kami melakukan soft launch secara serentak di 9 titik pada tanggal 15 Juni, 5-nya itu berasal dari Jawa Timur. Luar biasa sekali lagi. Dan nanti insya Allah sobat mudah-mudahan tidak ada perubahan pada tanggal 19 Juli besok yang akan datang, Pak Presiden akan melaunching program Kopdes ini di Klaten. Selain di Klaten itu, kemudian 92 secara hybrid yang mewakili 38 provinsi. Dan luar biasanya dari 92 yang terbanyak adalah perwakilan dari Jawa Timur. Dan tadi sebagian sudah hadir doa kita dari Rengabu, kemudian dari Monokerto, dari Randu Gading, dari Silo, dari Silo Jember, Sidomulyo. Itu semuanya itu nanti ikut hadir mewakili yang di antara 92 tadi. Jadi semuanya serba paling bagus adalah dari Jawa Timur. Baik, menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Gubernur, izin Ibu, benar sekali. Jadi setelah hari ini, setelah tanggal 19 Juli, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi kami itu sudah menyiapkan pelatihan yang mana sudah dimulai sebetulnya sejak minggu lalu, yaitu secara Zoom. Dan nanti kepada 92 yang ikut serta dalam acara launching Pak Presiden Prabowo pun juga akan dilakukan, sudah melakukan pelatihan secara online kepada semua 92 koperasi tersebut. Sedangkan sisanya itu akan serentak dilakukan pelatihan baik secara bisnis proses
maupun pelatihan manajemen melakukan manajemen koperasi itu setelah launching tanggal 19 Juli. Nah, sedangkan tadi yang disampaikan oleh Ibu benar sekali, kami pun sudah kami secara intens melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, termasuk Himbara di dalamnya, mengenai skema pembiayaan yang tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Hendy, sahabat saya, mengenai kredit termnya. Nah, kredit termnya adalah tadi saya sampaikan 6%, kemudian juga pinjamannya bisa sampai 6 tahun. Dan benar sekali, yang diutamakan adalah pembiayaan untuk sektor real. Dan sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Tiko, itu karena arahan dari Bu Gubernur nih. Jadi beliau juga waktu itu dengan kami, kemudian kami juga hadir, itu ditekankan adalah untuk sektor real. Makanya Kemen BUMN akan mendorong semua BUMN untuk memberikan bisnisnya kepada koperasi. Jadi pada saat Himbara masuk, itu bisnisnya sudah ada. Jadi diantaranya ada dengan PT Pos, kemudian dengan Bulog, terus kemudian juga dengan dengan Kimia Farma untuk apotek dan segala macam. Jadi bisnisnya itu masa khawatir Bapak Ibu, termasuk pupuk Indonesia juga sama, Pertamina juga sama. Jadi disampaikan oleh Gubernur benar-benar sekali itu yang terjadi saat ini persiapan dari teman-teman di Kementerian BUMN. Sehingga pada saat sudah siap bisnisnya, Bank Himbara akan masuk secara paralel untuk pembiayaannya, seperti itu. Jadi seperti tadi di Pupuk Indonesia maupun di Pertamina tidak akan terjadi kanibalisme. Kita semangatnya adalah kolaborasi dan pemerataan yang tujuannya sama-sama untuk memberikan keuntungan dan manfaat semaksimal mungkin kepada warga desa sekitar. Itu selalu yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo dan diikuti oleh semua jajarannya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti sudah diupayakan oleh Bapak Ibu semua dalam pembukaan kongres ini tidak terjadi kevakuman, tapi yang ada langsung akselerasi. Dan tentunya dengan melihat dukungan yang luar biasa dari Bu Gubernur dan para jajarannya, kami dari Kementerian Koperasi mewakili pemerintah sangat antusias dan optimis bahwa nantinya sekali lagi Jawa Timur yang akan menjadi pelopor kesuksesan koperasi desa Meranti. Demikian Ibu, terima kasih. Matur nuwun Pak Kris. Jadi dengan segala hormat kami mohon tadi kepada pimpinan menyampaikan supaya kawan-kawan kepala desa juga merasa lebih confirm bahwa ada proses yang sedang berjalan, proses yang sedang disiapkan, terutama untuk jenis usaha bagi koperasi desa dan koperasi kelurahan Harapudi. Matur nuwun semuanya, mudah-mudahan sehat, sukses, berkah, dan Allah paring kita semua kehidupan yang makin baik dan makin memberikan manfaat bagi sekeliling kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk bersama kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Kembali 3. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan pujian atas konsistensi dan kecepatan Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, Nganjuk dapat menjadi role model dalam pembangunan koperasi berbasis desa di era digital. Capaian ini menandakan soliditas pemerintah daerah dan semangat kolaborasi yang luar biasa, ujar Gubernur Hovifah. Mana ada Pak Haris ya? Jadi ini sebetulnya kerja keras semua pihak. Kerja keras semua pihak, terutama Kanwil Hukum dan Pengwil Ikatan Notaris. Jadi monggo Pak Haris ini Kanwil Hukum, tidak ada tanggal merah kawan-kawan. Jadi ketika ada long weekend, saya ingin pastikan lewat Pak Hendy bahwa proses untuk SABH tidak boleh berhenti. Kebayang nggak itu kena lagi long weekend lagi, dan karena Pak Haris terus-menerus melakukan koordinasi sangat efektif, kemudian Pengwil dari ini itu juga dengan ini kabupaten kota luar biasa, kepala-kepala desa tentu kita melakukan sangat banyak koordinasi internal, maka setiap desa harus musdes lebih dulu. Setelah musdes baru sosialisasi, setelah sosialisasi baru mengurus badan hukumnya. Jadi tidak bisa badan hukum diurus tanpa musdes, tanpa sosialisasi. Oleh karena itu kepala desa
juga memberikan kontribusi yang luar biasa, tentu dalam koordinasi bupati, kalau kelurahan berarti dalam koordinasi wali kota. Dan akhirnya kita bersyukur bahwa dari 8.494 desa kelurahan di Jawa Timur, semua sudah terkonfirmasi selesai 100% pada tanggal 30 Juni jam 10 pagi. 30 Juni jam 10 pagi selesai 100%. Kuncinya adalah kerja keras, kolaborasi, sinergi semua pihak. Instansi vertikal seperti Pak Kanwil Hukum itu terjun langsung. Kades-kades itu memberikan support, karena untuk musdes pasti mereka butuh preparation, sosialisasi mereka butuh waktu. Tapi alhamdulillah sinergi yang luar biasa, akhirnya dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, juara satunya adalah Kabupaten Nganjuk, paling cepat penyelesaian SABH-nya, luar biasa. Matur nuwun Pak Bupati, Pak Marhan. Yang kedua adalah Ponorogo dan yang ketiga adalah Sidoarjo. Jadi itu kawan-kawan, sekarang kita akan menunggu proses untuk bisa semua mendapat kesempatan pelatihan. Kemudian nanti akan ada proses penentuan ya jenis usaha dan sampai kepada permodalannya. Ini akan memberikan jawaban insya Allah bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi lebih masif dilakukan dari desa dan kelurahan. Dan berikutnya tentu akan membuka lapangan kerja. Dan bagi daerah-daerah juga bagi Indonesia, ini akan mempersempit dari indeks Gini dan indeks Stein. Karena selalu ada disparitas antara kota dan desa. Harapannya adalah ini mempersempit kemungkinan jarak disparitas antara kota dan desa, baik pada indeks Gini maupun indeks Stein. Bu, tanya Bu, pemodalan bagaimana? apakah ambil dari dana desa juga? Ya, enggak. Dana desa itu sebagai intercept Pak, kalau dari Bank Himbaranya. Jadi nanti dari Bank Himbara pada saat memberikan pembiayaan, nanti interceptnya dari dana desa, seperti itu. Iya. Pak, tadi yang dijelaskan terkait vakuman agar tidak vakum ke depan seperti apa? Vakuman maksudnya? Kan ini sudah dilaksanakan, nanti kalau sudah terjadi kan biar tidak ada kepanjangan. Oh ya, tadi sebetulnya dari sekarang dari Kementerian Koperasi sudah melakukan pelatihan secara online dan sudah menyiapkan modul-modul yang diberikan kepada para koperasi yang sudah terdaftar di KDMP ini, dan secara intensif akan terus berlanjut sekalipun sudah selesai launching. Dan nanti pada saat launching pun ada 92 koperasi itu sudah disiapkan pelatihannya kepada semua koperasi yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kang Marhen mengucapkan Alhamdulillah, satu kata yang menggambarkan rasa syukurnya atas capaian itu. Dari Nganjuk, tim The Hot TV melaporkan.